Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita sejenak duduk di majelis ini sembari menunggu datangnya waktu Isya. Kita akan mengkaji perkara-perkara yang penting di dalam agama kita, yang kita memohon kepada Allah semoga duduknya kita di tempat ini adalah menjadi sebab terampuninya dosa-dosa kita, menjadi sebab bertambahnya ilmu kita, bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mengkaji pembahasan kitab Al-Qawaid wad Dawabit As-Salafiyah fi asma'i wa sifati rabbil bariyah, atau kaidah-kaidah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kitab ini masih ada beberapa bab-bab yang tersisa, namun setelah saya teliti, bab-bab tersebut hanya sebatas mempertegas saja, hanya sebatas menekankan saja pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka dengan demikian saya anggap pembahasan kitab Al-Qawaid As-Salafiyah fi asma' wa sifat rabbil bariyah, kaidah-kaidah asma' wa sifat, maka saya anggap pembahasannya sudah selesai. Dan insyaallah kajian-kajian tentang kitab tersebut insyaallah bisa disimak di channel Salaf Ittiba. Maka di pertemuan malam hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Ats-Tsabat 'alal Manhaj. Ya, Ats-Tsabat 'alal Manhaj, yang artinya adalah bertahan di atas manhaj, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah taala. Sebenarnya ini bukan kitab yang ditulis, tapi ini adalah pengajian yang ditranskrip. Ya, pengajian yang kemudian ditranskrip menjadi tulisan. Judulnya Ats-Tsabat 'alal Manhaj. Baik, langsung saja. Pada pembahasan tentang Al-Manhaj ini, beliau akan memaparkan beberapa materi-materi yang terkandung di dalam kitab ini. Ini kalau kita lihat nggak banyak, cuman 15 halaman. Ya, kitab ini cuman 15 halaman saja. Apa saja isi kitab ini? Yang pertama, ta'rifut tsabat,
tentang pengertian ats-tsabat. Apa itu ats-tsabat? Kemudian penjelasan bahwasanya al-malaika tutsabbitul mu'minin. Para malaikat-malaikat itu mengokohkan kaum mukminin, menjadikan mereka kokoh, menjadikan mereka tegar di atas agama mereka. Kemudian penjelasan berikutnya, al-qalbu mahallut tsabat wat taqallub. Penjelasan bahwasanya hati itu adalah tempatnya berbolak-balik dan hati itu bisa tetap tegar. Kemudian pembahasan berikutnya tentang ahamiyatut tsabat 'ala din wa talabihi. Urgensi ats-tsabat, yaitu urgensi tetap tegar di atas agama. Apa pentingnya kita membahas tentang kitab ini? Kenapa kita harus tetap tegar, tetap bertahan di atas agama ini? Kemudian pembahasan berikutnya wasail ats-tsabat, sarana-sarana yang bisa menjadikan seseorang itu tetap tegar, kokoh di atas pemahaman agamanya. Kemudian pembahasan tentang ats-tsabat 'alal manhaj min sifati ahli sunnati ahli hadis. Bertahan di atas agama, bertahan di atas manhaj yang hak, tidak goyang, yakni tidak ikut arus, tidak berubah-ubah warna seperti bunglon. Itu termasuk sifatnya ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan sifatnya ahli bidah. Mereka suka ikut arus, mana yang menguntungkan mereka maka mereka ikut. Oh ternyata sekarang lagi ngetren ini, maka mereka ikut di situ. Zaman berganti, muncul yang ngetren-ngetren, yang viral-viral apa, maka mereka ikut di situ. Namun berbeda dengan ahlu sunnah, apapun yang sedang terjadi, bagaimanapun fitnah yang melanda mereka, mereka tetap tegar di atas manhaj yang hak ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-mu'min ma'murun bis sabr wa an yu'mina bi annal aqibata lit taqwa. Penjelasan bahwa seorang mukmin diperintahkan untuk tetap bersabar. Dari sini nanti kita akan belajar bahwa bertahan di atas manhaj yang hak, bertahan di atas pemahaman yang benar, itu penuh onak dan duri. Banyak gangguan-gangguan, rasanya pahit, nggak mengenakkan. Namun seorang mukmin dituntut untuk tetap bersabar, bertahan di atas manhaj ini. Dan penjelasan bahwa seorang mukmin wajib beriman bahwa akibat yang baik, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa saja, bagi orang-orang yang sabat, orang-orang yang bertahan di atas agama ini. Yakini endingnya, kesudahannya itu pasti kesudahan yang baik. Maksudnya kesudahan yang baik ini apa? Al-Jannah, ya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita mulai pembahasan tentang ta'rifut tsabat wal manhaj. Pengertian tentang ats-tsabat. Apa itu ats-tsabat dan apa itu al-manhaj? Ats-tsabat berasal dari kata bahasa Arab sa, ba, dan ta, yang artinya adalah dawamus syai'. Ya, ats-tsabat artinya adalah sesuatu yang senantiasa istiqomah. Apa istiqomah ini? Tetap. Ya, sesuatu yang senantiasa tetap, tidak berubah-ubah, tidak goyang-goyang, tapi dia senantiasa tetap. Itu yang disebut dengan ats-tsabat. Sedangkan itu dalam segi bahasa, ya. Sedangkan dalam sisi syar'i, ats-tsabat maknanya adalah dawamu istiqamatil muslim alal huda amama da'il hawa wasyahwa wa huwa sabr. Secara syar'i, ats-tsabat maknanya adalah istiqomahnya seorang muslim, konsistennya seorang muslim di atas jalan petunjuk di tengah badai fitnah yang melandanya.
Mau fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Ya, diterpa dengan fitnah syubhat, dia tetap kokoh. Diterpa dengan fitnah syahwat, dia tetap kokoh. Bersabar meskipun gak mengenakan, meskipun dibully, meskipun dicaci, namun dia tetap ats-tsabat, tetap istiqomah, konsisten di atas jalan yang hak ini. Baik, itu pengertian secara syar'i ats-tsabat. Adapun al-manhaj, kita sering dengar istilah al-manhaj. Ya, al-manhaj maknanya adalah as-sabil, yaitu jalan. Alladzi yaslukuhul muslim, jalan yang ditempuh oleh seorang muslim, wa huwa siratul mustaqim. Jalan tersebut adalah jalan yang lurus. Ya, jalannya seorang muslim itu adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini adalah jalan yang dilewati sama Nabi SAW, dilewati oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Mereka lewat jalan situ. Nah, kita pengen nggak lewat jalan situ juga? Ya, itu yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim, yang kita minta kepada Allah dalam salat kita, ihdina as-siratal mustaqim. Yakni jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan, tidak bengkok ke kiri, tidak bengkok ke kanan, tidak nanjak ke atas, tidak turun ke bawah. Itu yang disebut dengan as-siratal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar garis yang lurus dengan tangannya. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Ada berapa yang digambar ini jalannya? Jumlahnya berapa? 1. Maka jalan agama ini yang diridhoi sama Allah cuma 1 saja, tidak berbilang. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 1. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggambar garis lagi ke arah kanan dan ke arah kiri, garis-garis yang banyak. Bukan 1, tapi banyak Nabi menggambar garis. Kemudian Nabi mengatakan, hadhis subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa ala kulli sabilin minha illa syaitanu yad'u ilaihi. Tidaklah di setiap jalan yang banyak ini, melainkan pasti ada syaitan yang menyeru manusia untuk ikut ke jalan itu. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Yang 1 itu disebut jalannya Allah, karena hanya itu jalan yang diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Fattabi'uh, maka ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Karena kalau kalian mengikuti jalan yang banyak itu, kalian akan bercerai-berai, kalian akan berpecah belah dari jalan yang lurus ini. Seorang tabi'in, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr, demikian juga diucapkan oleh Abu Al-Aliyah dan para ulama-ulama tabi'in yang lain, ketika menafsirkan kata-kata subul dalam surat tadi, dalam ayat tadi, subul maknanya adalah al-bid'u wasyubuhat. Ya, subul, jalannya setan tadi itu adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Jadi kalau bisa kita gambarkan, jalan yang banyak itu adalah jalannya Syiah Rafidhah, jalannya Khawarij,
jalannya Mu'tazilah, jalannya Jahmiyah, jalannya Murji'ah, jalannya Al-Ikhwanul Muslimun, jalannya Jama'atut Tabligh, jalannya Sufi, dan firqah-firqah menyimpang yang lain. Maka ketika ada seorang yang belok ke kanan atau belok ke kiri mengikuti jalan-jalan menyimpang tersebut, maka dia bercerai-berai. Dia memisahkan diri dari jalan yang lurus ini. Maka itulah sifatnya kebid'ahan, penyimpangan, mencerai-beraikan kaum muslimin. Asalnya kaum muslimin ini bersatu, semuanya jalan di atas jalan yang satu ini. Kemudian ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ikut bid'ah-bid'ah itu. Maka bercerai-berai atau bersatu? Bercerai-berai, itu hakikatnya bid'ah. Maka ketika kita mengajak saudara kita, memperingatkan mereka dari bahaya-bahaya bid'ah tersebut, maka sejatinya kita sedang mengajak mereka untuk bersatu. Tapi demikianlah, mereka menuduh bahwasanya ketika kita mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan, ketika kita mengingkari penyimpangan-penyimpangan, kita dituduh apa? Kita dituduh apa? Memecah belah umat. Jangan membid'ahkan ini, jangan mengatakan ini bid'ah, nanti umat terpecah belah. Loh, kebalik. Gara-gara bid'ah itu umat menjadi tercerai-berai. Kita ingin menyatukan umat Islam, menyatukan kaum muslimin di jalan yang lurus ini, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW mengatakan, "Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Kata Nabi, sesungguhnya kelak umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Maka Nabi ditanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang satu itu adalah mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku sekarang ini. Artinya mereka yang memahami agama ini sebagaimana aku dan para sahabatku memahami agama ini. Adapun yang lain itulah jalan-jalan syaitan, jalan-jalan penyimpangan yang tidak mau memahami agama Islam dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Sejatinya dia mengikuti jalan-jalan syaitan dan terancam 72 yang sesat di neraka itu, naudzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan referensi lain berkaitan dengan manhaj. Kita ambilkan dari kitab As-Salafiyah, Haqiqatuha wa Usuluha wa Mauqifuha minat takfir, yaitu manhaj salaf, bagaimana hakikatnya dan apa pondasi-pondasinya, dan bagaimana sikap manhaj salaf di dalam permasalahan vonis pengkafiran. Ini kita nggak mungkin bahas satu buku ini semuanya. Tapi kita cuplikan sebagian tentang istilah manhaj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap di antara kalian, artinya setiap umat ini, Allah jadikan syariat-syariat yang khusus bagi mereka, dan Allah jadikan manhaj bagi mereka. Jadi setiap umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, setiap umat itu Allah berikan syariat plus manhaj, perangkat untuk memahami syariat itu bagaimana. Jadi Allah bukan hanya memberikan syariat, tapi juga memberikan perangkat, alat, bagaimana cara seseorang untuk memahami syariat tersebut. Nah, kalau umat Nabi Muhammad SAW
Allah berikan syariat, Allah berikan manhaj untuk memahami syariat tersebut, yaitu manhajnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ya, hanya itu metode, manhaj, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain jalannya Nabi dan para sahabat adalah jalan-jalan yang menyimpang. Kalau kita ditanya, kenapa kok kita harus ikut sahabat? Bukankah sahabat ini manusia biasa seperti kita? Ya. Kenapa kita nggak bikin jalan sendiri? Paham ya? Kenapa kita nggak buka jalan sendiri? Kenapa kok harus ikut jalan yang sudah ada jalannya sahabat ini? Sebagian mengatakan itu jalannya sahabat itu cocoknya di zaman dulu, zamannya sahabat. Ada lagi yang mengatakan jalannya sahabat itu cocoknya diterapkan di Arab sana. Ya, kalau di sini Islamnya beda. Ya, Islamnya beda sama Islamnya sahabat. Kulturnya berbeda dengan kulturnya sahabat. Maka kita di Indonesia ini katanya harus punya manhaj sendiri, pemahaman sendiri yang khas dengan budaya apa? Hah? Budaya Nusantara. Itu manhaj jamaah. Baik. Maka kenapa kita kok harus mengikuti para sahabat Nabi SAW? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman sahabat. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kata Allah, seandainya mereka beriman sebagaimana iman kalian, maka mereka berada di atas jalan petunjuk. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Ketika ayat ini turun, siapa yang dimaksud kalian? Sahabat. Maka Allah mengatakan seandainya kalian beriman, seandainya mereka beriman, gak cukup beriman. Tapi Allah katakan seperti keimanan kalian. Seperti keimanan para sahabat. Maka iman gak cukup, harus imannya itu podo, mirip dengan keimanannya para sahabat. Maka barulah dikatakan faqad ihtadaw. Baru dikatakan mereka di atas jalan kebenaran. Dalil berikutnya, Allah mempersyaratkan surga hanya didapatkan bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, kata Allah Azza wa Jalla, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang terdahulu lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansor. Siapa ini? Sahabat. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Apa dengan ihsan? Dengan itqan, dengan tekun mengikuti para sahabat. Akidahnya ikut sahabat, ibadahnya ikut sahabat, penafsirannya terhadap Al-Quran dan hadis ikut penafsirannya sahabat, tidak memunculkan tafsir-tafsir sendiri. Akhlaknya mengikuti sahabat, muamalahnya mengikuti sahabat, dan seterusnya. Jadi kalau digambarkan itu bi ihsan, mengikuti sahabat dengan ihsan, yaitu kita bukan cuman mengikuti arahnya sahabat saja. Sahabat arahnya, jalannya ke arah barat, maka ya sudah, kita ke arah barat juga. Tidak cukup. Bahkan bi ihsan mengharuskan kita untuk mengikuti jejak-jejak sahabat itu tadi. Jadi kalau kita jalan di pasir, ada apanya? Ada jejak. Nah, sahabat kalau nginjek pasir itu kan ada jejaknya. Maka kita juga ikut meletakkan kaki kita di situ. Sahabat nginjak sini, kita juga nginjak sini. Sahabat nginjak sini, kita juga nginjak sini. Jadi bukan cuma niru sahabat dari sisi arah, sampai langkah kakinya juga ikut sahabat Nabi SAW.
Ini ilustrasi saja, analogi saja, bukan terus nanti keluar Anda cari pasir kemudian cari jejak kaki, bukan. Ya, ini untuk menggambarkan betapa namanya bi ihsan, mengikuti sahabat dengan ihsan, yaitu dengan sempurna-sempurnanya. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka, yakni orang-orang yang mengikuti sahabat ini, Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Berarti surga hanya didapatkan dengan mengikuti jalannya para sahabat. Sebaliknya, Allah mengancam neraka bagi orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran atasnya dan dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Ketika ayat ini turun, siapa yang disebut orang-orang beriman? Sahabat. Berarti dia memilih jalan lain selain jalannya sahabat. Dia memilih pemahaman lain, manhaj lain selain manhajnya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kata Allah, kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya. Dan di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang senada dengan ini menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk beragama ini dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kalau di dalam hadis, di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita beragama dengan pemahaman sahabat tadi yang kita sebutkan, hadis tentang perpecahan umat. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "An-nujum amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad." Kata Nabi SAW, bintang-bintang adalah amanah bagi langit. Apabila hilang bintang-bintang itu, maka datanglah sesuatu yang sudah ditentukan kepada langit. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana amanatun li ummati, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan aku, kata Nabi, adalah amanat yang diberikan kepada para sahabat. Apabila aku pergi, maka datanglah kepada para sahabat apa yang sudah dijanjikan atas mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah amanah bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau sahabatku sudah pergi, maka umatku akan ditimpa apa yang sudah dijanjikan atas mereka. Maka di sini Nabi menggambarkan posisinya sahabat bagi umat Islam itu seperti posisinya Nabi bagi para sahabatnya. Ya, menunjukkan kedudukan sahabat yang luar biasa. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang hal tersebut. Maka dengan demikian jamaah, manhaj yang dimaksud dalam kitab ini adalah manhajnya para sahabat Nabi SAW, bukan manhaj-manhaj yang lain. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ats-Tsabat 'alal Manhaj. Di sini disebutkan al-malaika tutsabbitul mu'minin. Malaikat-malaikat itu
mengokohkan, menjadikan kaum mukminin menjadi tegar, bertahan di atas agama yang hak ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa tadi makna istiqomah? As-sabat, bertahan di atas agama ini. Gak cukup hanya mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, kami nyembah Allah, gak cukup. Tsumma istaqamu, mereka istiqomah di atas agama ini. Maka malaikat turun kepada mereka, mengokohkan keimanan mereka. Para malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Karena memang orang yang bertahan di atas manhaj yang hak itu, pasti dia akan diuji. Pasti dia akan diberikan musibah. Diuji sejauh mana keimanannya, sejauh mana keyakinannya itu. Maka ketika dia diuji, terkadang seorang gak kuat dengan ujian itu, maka dia lepaskan manhaj ini, dia lepaskan akidahnya, dia lepaskan agamanya, karena gak kuat dengan ujian-ujian tersebut. Namun para malaikat terus mengokohkan mereka. Alla takhafu, sudah kalian jangan takut. Terkadang sebagian orang ketika dia saking kuatnya berpegang dengan agama yang hak ini, dia jadi jatuh miskin, dia ditinggal oleh orang-orang yang dia sayangi, dikucilkan di lingkungannya, bahkan mungkin dipecat dari pekerjaannya, dibuli, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Dia khawatir tentang masa depannya. Wah, gimana nih kalau saya dipecat, makan apa saya? Wah, gimana ini? Maka malaikat menguatkan mereka. Alla takhafu, sudah jangan takut kalian. Wala tahzanu, sudah jangan sedih dengan apa-apa yang kalian, ya, dengan nikmat-nikmat yang hilang dari kalian gara-gara kalian berpegang teguh dengan manhaj ini. Gak usah sedih. Hartanya hilang mungkin, pekerjaannya hilang, ya, apa-apa yang dia cintai lenyap dari dia, jangan bersedih, kata para malaikat. Wa abshiru bil jannah, namun bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mungkin nggak dengar ucapan malaikat ini. Cuman malaikat terus membisikkan kepada orang-orang beriman, alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Kemudian kata beliau, al-qalbu mahallu tsabat wa taqallub. Hati manusia itu terkadang bisa tegar, tapi terkadang juga bisa berbolak-balik. Ya. Hati kita itu gitu. Terkadang ketika kita ditimpa musibah, diuji sama Allah, dapat syubhat, ya, dapat fitnah syahwat, hati kita terkadang masih bisa tegar memegang agama ini, masih bisa bersabar hati kita. Tapi terkadang hati kita dibolak-balikkan, berpaling. Hati kita berpaling, melepaskan akidah ini, melepaskan manhaj ini, melepaskan agama ini. Itu sifatnya hati memang seperti itu, suka berbolak-balik. Kata beliau, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering, bahkan beliau itu banyak sekali membaca doa,
ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tuh bayangkan Nabi SAW yang nggak mungkin, Nabi SAW yang nggak mungkin kena arus syubhat, yang nggak mungkin kena arus syahwat, karena Nabi itu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Namun bersamaan dengan itu, Nabi sering membaca doa ini. Apalagi kita yang sering terombang-ambing dengan fitnah-fitnah syahwat atau fitnah-fitnah syubhat, maka kita harus lebih sering membaca doa ini. Kemudian kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kata Anas, kita ini sudah beriman kepadamu, dan kita juga beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Apakah setelah itu kau masih khawatir terhadap kami? Artinya khawatir kalau kami ini berpaling, melepaskan agama ini karena nggak kuat dengan ujian-ujian yang ada. Maka kata Nabi, "Naam, iya." Ya, Nabi masih khawatir terhadap para sahabat. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Hati kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketetapan, keteguhan kepada hati kita. Namun kalau Allah berkehendak, Allah sesatkan, Allah simpangkan hati kita ke jalan-jalan kesesatan. Di sini ditetapkan Allah punya sifat apa? Jari. Ya, itu ditetapkan sebagaimana yang sudah kita bahas kaidah-kaidahnya di pembahasan kitab sebelumnya. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya hati manusia itu ada dua bisikan. Ada bisikan syaitan dan ada bisikan dari malaikat. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam walil malaki lammatan. Sesungguhnya setan itu punya bisikan kepada anak Adam, dan malaikat itu juga punya bisikan-bisikan kepada anak Adam. Fa amma lammatus syaitan fa i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq. Adapun bisikan-bisikannya syaitan adalah menyeru manusia untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kejelekan-kejelekan, dan agar mendustakan kebenaran, menolak kebenaran. Itu bisikan-bisikannya syaitan. Jadi kalau Anda misalnya dijelaskan tentang sifat Allah, bahwa Allah berada tinggi di atas berdasarkan ayat ini, dalil ini dan kesepakatan para ulama. Kemudian ada di dalam hati Anda mengatakan, masa sih Allah di atas? Kalau Allah di atas berarti Allah itu butuh dengan arsy. Kalau arsy-nya nggak ada berarti Allahnya jatuh. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu dari syaitan, maka yakini itu adalah bagiannya syaitan kepada Anda. Karena memang tugasnya adalah membisikkan kepada Anda untuk menolak kebenaran. Wa amma lammatul malak fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haq. Adapun bisikannya malaikat adalah menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan menyeru manusia untuk membenarkan al-haq, mengimani kebenaran. Faman wajada dzalik falya'lam annahu minallah falyahmadillaha wa man wajadal ukhra falyata'awwad billah minasyaitonir rajim. Maka barang siapa yang mendapati hatinya itu sering diajak untuk berbuat kebaikan, sering diajak untuk membenarkan, mengimani kebenaran-kebenaran, maka
pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ternyata hati kita sering mengajak kepada keburukan, sering mengajak kita untuk mendustakan kebenaran, maka minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari asyaitan. Kemudian beliau membaca firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah, setan itu menjanjikan kepada kalian kemiskinan, dan setan memerintahkan kalian untuk berbuat keburukan. Setan menakut-nakuti, kalau kau nggak minjem di bank, atau kalau kau nggak pakai cara riba, sampai kapan kau bisa punya rumah? Sampai kapan kau bisa punya kendaraan? Sampai kapan kau kerjanya seperti ini terus? Ya, kalau kau sok-sokan hanya mencari rizki yang halal, nggak mau mengambil rizki yang haram, sampai kapan? Apalagi beredar sebuah ucapan yang batil, nyari rizki yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya. Ya, pernah dengar nggak ucapan kayak gitu? Ya. Nyari rizki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka kita jawab, lo bener. Iya, yang haram itu memang susah. Justru yang halal itu rizkinya gampang. Mana yang lebih banyak? Yang haram atau yang halal? Hah? Lebih banyak yang halal. Antum masuk sebelahnya apa? Alfa. Ya, pulang coba masuk Alfa. Ini bukan promo loh ya. Antum pulang masuk sana, antum hitung perbandingan antara yang halal dan yang haram di sana. Lebih banyak yang apa? Lebih banyak yang halal. Maka benar, cari rizki haram saja susah, ya benar susah memang. Yang halal yang gampang. Cuman ya itu tadi, ditakut-takuti sama syaitan. Kalau kita nyari rizkinya itu halal, maka kita jatuh miskin. Ya, progres kita untuk mendapatkan pendapatan itu nggak cepat. Tapi kalau cari dengan cara yang haram, progresnya cepat katanya. Naudzubillah. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunannya, dan Allah menjanjikan karunia-Nya kepada kalian. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pembahasan pertemuan berikutnya kita masih akan mengkaji tentang bagaimana pentingnya seseorang bertahan di atas manhaj yang hak, terutama di zaman sekarang. Naudzubillah, kita melihat arus-arus fitnah begitu derasnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agama yang hak ini, di atas tauhid, sunnah, dan jalannya para salafus soleh, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada iskal yang tidak jelas dari apa yang kita sampaikan. Saya persilakan. Gak ada. Gak ada, cukup. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.